Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada sedikit pengulangan. Malam tadi masih kita peroleh pengertian daripada jadi perlu kita yang ditulis oleh Pak Nawawi ini perlu kita pahami, misalnya paham dari sawabih. Sawabih. Nampak kemarin tuh ya, kan ada sawabih ya. Ya. Bini'amihis sawabiki. Kalau sawabih itu apa artinya kemarin dilihat? Sempurna. 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 Kalau sempurna, menyenangkan, ya kan? Iya Pak, menyenangkan. Apalagi terang, apa namanya? Ada dalam kamus itu. Ya. Ada lagi ya? Enggak. Sempurna, menyenangkan, itu aja kemarin dalam. Itu dua. Kemudian yang di atas di Bismillah itu dia menerangkan kalau apa itu masih ingat? Bahaullah. Bahaullah. Itu apa terjemahnya? Bahaullah. Bismillah. Ada di kamus dulu. Oh, ya di kamus. Jadi Bahaullah, Sanaullah. Oh itu ya. Perlu kita ingat-ingat itu. Terus Sami, terus Majid, terus Malik, Latif, Allah, kemudian Latif, kemudian Hadi, kemudian Razak, kemudian apalagi Halim, kemudian terakhir Nafi' dan Nur. Ditandai itu. Apa yang ditandai? Bahaullah. Terus Sinu atau Sana'uhu. Sana'uhu itu dipendekkan hu-nya itu diganti hu-nya Allah, kan pas itu. Jadi Bahaullah, Sana'ullah. Kalau mim itu malakuh ya, atau mulkuhu. Kalau ba-nya itu lagi bariun, basirun. Tidak. Kalau ada sin-nya itu adalah sami'un. Bismillah ini di Bismillah ya. Ya. Terus mim-nya itu adalah majidun malikun. Terus kalau alif di pangkal Allah itu Allah namanya. Terus lam adalah latif. Kemudian hadi. Kalau ro itu adalah razak. Kalau adalah halim. Santun ya. Halim. Kalau nun adalah nafi' dan nur. Baru ada sawabik diterjemahkannya. Jadi bapak-bapak, sekitar berapa jam saya dapat saya paham itu? Jam 3 malam. Jadi saya tidur saya sikit-sikit aja kok. Jadi pengertiannya begini rupanya. Ini kan kata alhamdulillah ini kan masalah ciptaan nikmat yang tidak terhingga yang kita miliki, yang diberinya kepada kita bersama. Nah,
Biarpun yang taat, biarpun yang tidak, pokoknya seluruh alam dikasih. Rupanya begini, nikmat-nikmat yang ada ini, apakah bertahan sepenuhnya kita miliki atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, situ rupanya kuncinya. Cuma kuncinya begini, terasanya nikmat, kenapa? Atau terasanya tadi seperti senang, gembira, terasanya itu kapan? Bila Ketika awak dapat teraso, nikmat. bila awak teraso paso iko sanang, Ketika dapat nikmat tuh, Ketika nikmat ridho, mendapat nikmat. mendapatkan memenuhi kehendak hawa nafsu. anda Paham? alun pas tu lah. Bila kira-kira bila awak kira-kira teraso itu sanang tu, paso itu sanang. Pak Abed Ketika nak lah hadir. tiga yang tak dapat. Satu. Bila tak dapat. Ketika sanang Bila tak hilang. dapat. Itu jawaban dari pesantren. Jadi setelah hilang. Oh iya betul Pak. Jadi terasonya itu nikmat setelah hilang. Setelah hilang. Nah kini, nikmat itu bertahan kan tidak mungkin dah. Kan tidak mungkin bertahan nikmat itu di awak dah. Misalnya nikmat matu, nikmat sehat, nikmat kan tidak mungkin bertahan dah. Tidak. Contohnya Rasulullah sendiri damam waktunya ke meninggal kan. Ya. Jadi di situ pahamnya kalau itu yang menjadi kajian awak supaya insya Allah duduk paham awak. Dek nikmat kun ndak taruhinan awak miliki cuma dicogokan sebentar, itu pun kadang-kadang ndak sepenuhnya. Maksudnya baru ditanya ke awak ke masing-masing. Tabah ndak, sabar ndak mode itu. Sebabnya ndak kesalamu dia gitu. Bekonan salamunya di akhiratnya. Kalau lai tabah awak lah biasa itu mangko banyak ayatnya fisarra'i wad dharra. Dalam suka dan duka, dalam bagaimanapun keadaan tetap seperti itu. Sabar, itulah maksudnya mangko disebutnya sawabik di sikoko. Jadi bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang sempurna. Dari mana tahu sempurna? Terasa enaknya setelah hilang. Dan awak siap-siap menerima kehilangannya. Tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat. Jadi kalau lai tabah mode itu, itulah yang sebenarnya nanti akan mendapat mendapat nikmat. Dapat kita lihat ada orang yang masih mungkin kita pun masih terlibat tidak sabar di atas misalnya masalah kekurangan nikmat. Jadi itu aku membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi baru sekarang kita masuk ke Rabbil Alamin. Jadi nan tabayang diambo malam tadi itu pantas ya. Jadi memang kalau orang yang sudah betul-betul mengakui Allah sebagai Tuhannya, jadi dia menerima apakah diterima nikmat atau berkurang nikmat, semuanya yang nampak ini, dia sudah sadar. Jadi tidak gonjang-ganjing dalam kehidupannya. Kokoh. Sementara misalnya kan ada keinginan kita mau bertahan, mana mungkin. Kan itu pernah awak kecian, kalau kepiang banyak adanya. Kalau badan sehat, anan dinginkan dape, itu kan enggak namun. Itu enggak dicogokannya. Itulah, jadi bapak-bapak sama-sama kita ya. Kalau makin sakit badan, makin jangan goyah-goyah, tenang. Sampai beko menghembuskan napas terakhir. Iya, Pak. Itu kesimpulan lah. Ambo dalam lalok tu itu caranya. Kalau lata cinta kan payah lalok tu. Ya. Jadi ambo uraikan kaji itu ambo nak jago dalam pangan ambo saja dirunut betul. Oh, baik tu rupanya. Awak berdoa dirunut betul. Jadi maka berkaitan ko
kenapa disuruh mengucapkan atau menyatakan alhamdulillah? Kalau di sini lihat tafsirnya kan bersangkut dengan nikmat yang tidak terhingga. Iya kan di ayat tuh. Ya, Pak. Asyukru lillah bini'ami sawabik ala ibadihi allazina hadahum lil iman. Nah, itu nanlah sudah wak kaji. Yaitu bersyukur, mengakui, menggunakan nikmat-nikmat yang banyak, yang penuh terhadap hamba-hamba yang mana hamba-hamba itu mendapat hidayah dari Allah untuk beriman. Jadi dengan dia iman, maka beko diulang ke Jawa Al-Baqarah lama. Oh, baik itu rupanya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Anan dikecikan Allah nan gaib, kemudian Allah na pun gaib. Bahasa segala sudah itu mendirikan sholat, sudah itu menginfakkan sebagian rezeki, sudah itu mengimani Al-Quran dan kitab sebelumnya. Oh itu, baik itu rupanya kaitannya ke situ. Itulah makanya ada kaitan. Jadi kenapa Fatihah ini induk dari Al-Quran? Nah, jadi pangguh ke Jawa tuh jadi. Oh, baik itu manggu-anggu perasaan aku. Iya, iya. Baik itu cara. Kalau di sebaliknya tahu sekali. Innallazina kafaru sawaun. Kalau orang yang tertutup matahari itu enggak, mata hatinya enggak sampai penganannya begitu doh. Nyo mabuk di masalah dunia kotari. Maka sampai cerita munafik. Beko diulang loh. Jadi itu mangku berbahagia orang nan hafal Quran dan mengerti uraiannya pulo. Itu berbahagia. Beko di antara itu menguraikanlah talalok lama atau balik. Betul. Kok di mata sinta tekan ada di mata di sampainya menguraikan tu ya. Betul. Betul. Jadi harapan ambo bahwa Pak Beko sampai usia terakhir di awak lah mengaji-ngaji ko, cobalah. Kalau lambe awak bacakan lah bisa awak bayangkan tu. Apa maksud kalau maksud Pak Nawawi? Alhamdulillah. Oh dalam tafsirnya asyukru, picangan matolah dapat tu mak. Asyukru lillah bini amis sawabi ila ibadihil lazina hadahum bil iman. La tagambar dia sekali. Lai bisa membayangkan kajiko waktu lalalo. Itu hebatnya dan dibuat Tuhan Allah tu. Ladon tadi malah tak catatan tu tak tahulah. Sebagian itu. Kadang-kadang seluruhnya tak kenal. Sebenarnya lebih hebat dari catatan di buku. Jadi itu nanti karena ya. Ambulang tadi Pak Bet nak untuk dari mata awak bahasa Sanang. Lailang ya. Ya, orang madrasah Jawa tadi dari mata awak bahasa Sanang. Bila nikmat tu hilang. Iya, setelah susah. Setelah sakit. Jadi sebelumnya awak belum tahu Sanang lain. Lain lah tahu senang-senang sekete. Misalnya dari mata awak bahasa nikmat bana gigi kurancak. Tangga, Pak. Ya setelah tangga, setelah lah dipelok-pelok, tidak sempurna, baru tahu awak. Begitu. Jadi dia Allah mau itu. Kini tabah awak ndak. Dan lagi nikmat sengenek konya. Kalau ceritanya 1% kuah. Tabah yo, jangan sabar ya, ikhlas yo. Begitu cari. Baru awak pakai besok selama-lamanya. Ya itu nana punya. Jadi kalau masih mengeluh-ngeluh, masih mengomel-ngomel, berarti berarti kufur nikmat. Kini awak lanjutkan Rabbil Alamin. Kini yang bersuruh masing-masing agak panjang bacaan awak kini, tapi disuruh berganti membahasnya. Kini awak persilahkan dulu sehabis bareh di tanah kita Pak Bet Rabbil Alamin, dipersilahkan Pak Edi membahasnya. Manan kula alun tabahas lah yang mau tanya balik. Silakan Pak Edi membaca ayat potongan dari Rabbil Alamin. Pertama cara menguraikannya itu bentuk-bentuk kata dulu. Sudah diuraikan bentuk-bentuk kata, baru jabatan kata.
Lah sudah diuraikan jabatan kata, baru itu maksudnya terjemah beriring dengan maksud. Tapi dibaca dengan tulisan Nawawiku. Jadi kini Pak Edi menguraikan Rabbil Alamin. Dipersilahkan Pak, lambe-lambe. Danga dan lain mandanga jangan baca-baca ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbil alamin. Rabbi ini kata benda, Pak. Ya, kata benda. Ada pertanyaan. Kata benda apa sampai tuntas? Rabbi kata benda tunggal, dan dia posisinya saat ini jadi naat dari Allah sebelumnya. Tunggu, masih ada tinggal. Kalau dia kata benda tunggal, sekarang kata benda apa kan alun ada. Kalau tunggal dua banyak tuh lainlah uraian. Kata benda itu kan ambo ingatkan balik ya. Kata benda itu kan mungkin ada yang masuk serumpun dari yang 9 atau 10 atau sekadar sehubungan. Masih ingat? Kalau misalnya masuk kelompok 9 atau 10, yang 9-10 itu kan fi'il madi, mudhari, amar sampai isim alat. Coba itu dulu. Sekarang hanya tidak masuk dengan yang 9 itu, Pak. 10. Rabb itu kata benda apa? Kata benda yang di apa namanya itu ya? Sebentar. Kalau misalnya Pak Edi nggak dapat, ditanya ke Pak Bedlan. Ganti-ganti. Kata benda apa? Kata benda murni, Guru. Kata benda murni. Maksud murni itu apa? Tidak berasal dari fiil. Tuh, baik. Pak Ibu Sabrina lu, kata benda apa itu? Iya, kata benda murni, Pak. Oh, masih sama. Kalau Ibu Didi? Enggak, Pak. Itu enggak. Ada apa, itunya, ada fi'il madinya. Jadi kata benda apa ini? Kata benda masdar. Lah, terangkan sama-sama tuh. Masdar berasal kalau dari masdar tentu robba, diuraikan dari kakeknya lah. Apa tuh? Kalau orang Kaupah bilangnya kata kerja dulu. Kalau orang Basrah kata benda dulu. Robba, ya rubu, rubba. Itu. Jadi enggak murni tuh. Iya, enggak murni. Jadi ada itunya. Iya, ada asal usul. Ada asal usulnya. Lah terangkan sama-sama tuh. Jadi Rabba ya rubbu Rubban. Itu dia. Kalau yang murni itu atau yang semata itu tidak bisa diuraikan dia. Jadi itu kata masdar. Silakan Pak Edi, lah duduk masdar balai Pak Edi. Dan posisinya tadi kan jabatannya sebagai naat ya, Pak. Ya, yang maksud tapi kalau dia sebagai naat itu kedua-duanya dipakai, Pak. Sekarang yang diselesaikan yang dua kelompok ini dulu. Tadi kan Rabbi, Rabbal Alamin itu kan Rabbil Alamin itu Rabbi kata benda masdar. Dibantu oleh Ibu Sabrina tadi dia berasal dari fi'il madi, mudhari. Pokok itu yang koridor yang 9 atau 8. Kemudian taruhlah Pak Edi tadi mengatakan kan bentuk tunggal. Itu masuk tuh. Sebab nanti kalau arbab itu bentuk banyaknya tuh, Pak. Arbab. Ya, arbab. Lalu yang di belakangnya dituntaskan dulu Pak Edi. Al-alamina bagaimana? Alamina ini kata benda juga, Pak. Kata benda. Oke. Tentu belum tuntas kata bendanya, kata benda masuk kelompok atau enggak, atau bagaimana? Kata benda atau asalnya itu dari alamun, Pak. Pakai alif dia Pak, ainnya.
Ya, pakai alamun. Alamun. Nah, kalau alamun ada nggak fi'il madi mudhari'nya masdarnya itu? Alama ilmu. Alama. Kalau ini Ah. alam. Yang ada ke fi'il madi, ke fi'il mudhari' masdar itu apa? Coba Ibu Didi, ada enggak yang masuk ke fi'il mudhari' dari alama alimu itu? Alima yang ada barangkali Pak. Alima. 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 Kalau Alim. alima ada ya. Fi'il apa itu, Bu? Alima ya'lamu ilman. Dia ilman. Nah, sekarang yang ada alam. Alam. Silakan Pak Edi. Sekarang Pak Edi lagi lanjut. Ya, alamun. Berarti Ini alamin ini adalah jamak mudzakkar salim karena posisinya. tunggu dulu. Jadi kalau alamun berarti kan tunggalnya itu. Iya, Pak. Begitu caranya. Kalau Jadi alamun itu berarti dia Tunggal. masuk kata benda apa itu? kata benda asli itu, Pak. Iya, berarti kata benda semata. Jadi alamun. Alamun. Dibuat ke fi'il mudhari enggak, fi'il madi tidak, cuma dia keserumpunannya ada. Dengan alima ya. Ya, tapi kalau misalnya alamun, yu'alamani enggak ada. Yang ada yang ada alima ya'lamu, itu ada. Ya. Tapi berdekat-dekat. Serumpun. Serumpun. Nah, jadi kalau begitu kata Pak Edi tadi, jadi coba uraikan tunggalnya kan alamun. Kalau duanya apa, Pak? Alamani. Kalau banyaknya? Alimuna. Jangan, itu lari itu. Lari kan yang lain jadi. Alamuna. Alamun. Ya, alamun. Cuma mirip dia ke bentuk jamak. Ini jamak mudzakkar salim. Iya, jamak muzakkar atau laki-laki. Apa tandanya? Ada waw sama Nun. itu aslinya itu. Ada waw sama nun. Jadi alamun. Jadi kalau begitu dia ini adalah isim, tapi isimnya isim semata. Cuma bentuknya bentuk mirip ke bentuk banyak laki-laki, ada waw sama nun. Nah, sampai situ. Terus diapakan lagi, Pak? Karena dia posisinya mudhafun ilaih. Jadi baca alamunanya jadi alamin. Kenapa? Majrur. Diganti waw dengan ya. Ya, diganti Oh, karena bentuk banyak. Ya, karena bentuk banyak. Kalau banyak laki-laki ya, kalau dia banyak kalau dia misalnya tunggal, kalau alamun itu bagaimana jadinya? Alamun tanpa pakai waw sama nun. Alamu saja. Jadi yang maksudnya, Pak? Ya, bagaimana membaca ini kan berkebetulan sudah alamin. Kalau dia bentuk tunggalnya alamu bagaimana? Alami. Jadi dibaca Rabbil Alamin. Nah, andai kata alamnya dua bagaimana? Alamaini. Sampai ke sini pengadaan waktu. Ya. Alamaini. Ya, sampai ke situ. Jadi ini karena alamina, karena asalnya alamuna. Tapi dia tidak masuk jaringan dari yang 9 atau 10 itu. Cuma berdekatan. Itu makanya kalau dilihat dilihat kamus, kalau alamun itu kan diartikan orang selain dari Allah. Jadi alamun itu selain dari Allah. Jadi kalau alamun selain dari Allah. Ya. Ya, Pak. Nah, karena dia mutafun ilaih itu alamuna menjadi alamin. Baru ada pertanyaan berikut, Pak. Ya. Yang perlu Bapak tuntaskan. Ini kenapa berbaris bawah dia? Rabbi. Rabbi kena mudah dari naat dari lillah Allah itu. Jadi Rabbil Alamin ini mudhaf sama mudhafun ilaih ini sebagian ahli bahasa mengatakan dia menjadi sifat dari Allah. Dari Allah. Berarti Rabbi itu mengikut Allah. Lillah. Allah ya, kenapa Allah baris bawah? Karena huruf dalam jar huruf di depan.
Ya, huruf Ya, jar. ada li. Ya, kalau Rabbi kan apa dia baris bawah? Karena mengikut Allah. Mengikut lillah. Mengikut Allah. lillah. Ya. Nah, baru kan sudah selesai itu. Baru terjemah lagi, Pak. Rabbi itu apa terjemah? Baik. Tuhan. Ya, Pak. Rabbi itu apa terjemahnya? Baik. Tuhan ya, Pak. Oh. Ya. Tuhan pencipta. Sebenarnya kalau Rabbi itu aslinya kan apa tadi Ibu Sabrina kan melihat Rabba itu kan Robaba. Rabbun. Ya. Robaba. Kalau Robaba Robba. itu dalam apa artinya tadi? Robba tasdid ya Pak. Robba pakai tasdid. 3 huruf. Rababa. Artinya mengasuh, memimpin. Itu artinya. Jadi kalau menjadi Robban dia, kalau menerjemahkan apa ini? Kata benda ini tentu pengasuhan atau pengasuh. Pemimpinnya. Nah, jadi kalau begitu ada terjemahnya Rob ini. Kalau terjemah Tuhan itu sudah kesimpulan itu. Kalau terjemah aslinya, itu nanti, ini yang di bawah ini, yang tafsir ini lagi. Jadi kalau penerjemahan Tuhan, makanya saya mengatakan cuma orang kadang-kadang nggak begitu paham. Cobalah kalau berdalam-dalam kita. Dari mana asal usul kata Tuhan coba? Orang bahasa Indonesia lah. Ilahun. Enggak, Ilahun. itu bahasa Arab. Itu enggak dalam bahasa Indonesia. Oh, Mangkut Tuhan Robban. dia. Tuhan ya. Kalau Rabbun. saya lebih cenderung itu asalnya dari hantu. 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 Itu karena kepintaran kita saja memutar-mutarkannya itu. Coba dasarnya begini. Sebelum orang punya ilmu, kan ada rasa takut sama dia. Alun ado ilmu awak alai. Jadi anak-anak ketek kan ada dalam jiwanya rasa takut. Pailanya wak. Takutnya. Anan takutnya. Hantu. Kalau takut itu kan mirip Hantu. ke Aduh hantu. 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 Jadi dia orang-orang dulu tuh pintarnya di balik-balikannya dia enggak begitu doh. Itu hantuannya. Oh. Gitu. Tapi kok minta maaf ambo pakar-pakar bahasa Indonesia cobalah apa? Bukannya hantu itu asalnya orang mendengar orang berzikir yang tidak tahu, bro. Hah? Orang berzikir. Tuh. Jadi orang yang tidak tahu ini bertanya, tuh apa itu gitu. Itu apa itu enggak. Perasaan cobalah perasaan itu apa itu jadi itu la ilaha jadi la ilaha itu zikir kan jauh itulah di karang-karang. Kalau hantu ini setiap jiwa kita ini dari anak kecil cobalah alun-alun ilmunya. Kadang-kadang suruh awak takutnya. Nan ditakut itu ulun jaleh. Jadi akhirnya lama-lama ya karena Hantu. sudah ada ilmu, berarti yang tidak ada yang ditakuti adalah hati balikkan saja tuh. Menjadi coba hantu Tuhan jadi. Itu kan boleh berdiskusi ya. Nah, itu makanya kalau diartikan Robbi itu Tuhan untuk pertama kali orang belum mengerti siapa sebenarnya Tuhan, maka asli Robbi itu adalah yang menjadikan, yang memiliki, yang mengatur gitu. Yang mengendalikan. Jadi mengendalikan, yang beri rezeki. Setelah ada di belakang alam baru jelas dia yang menciptakan, mengendalikan, yang mengatur seluruh alam. Baru tahu dia. Oh, ini diartikan Tuhan lagi. Beri rezeki satu. Itu baru ke Tuhan perginya. Tapi saya menceritakan Tuhan itu, ya kenapa? Yang saya tanya begini, kenapa lahir Tuhan gitu, kata Tuhan? Kalau
bahasa-bahasa apa itu, kan misalnya kalau orang Inggris misalnya mengatakan, katanya menyebutkan God katanya. Kalau orang Arab mengatakan ilah katanya. Nah, kalau Indonesia memang kok lari ke Tuhan. Tuhan. Di mana Hantu. pangkalnya itu? Ya. Takui. Sesuatu yang ditakuti, jadi dibalikkan saja. Pintar orang dulu itu gitu. mengalihkannya. Pak Bet sedang berpikirnya, apalah payah memikirnya. Jadi Tuhan tuh hantu terbalik ya guru. Ya itu dek acok. Dek dalam panganan orang tuh hantu. Datang ustadz atau nan pandai-pandai tas ya mangkeloan dulu, Anda itu doh Tuhannya. Tapi itu kan pandape ambo ya. Ilmu akal. Ya, itulah. Masyarakat Pak. Lebih berat Ya. cenderung kayu. Ya. Ya, nah sekarang lah selesai itu ya. Jadi dia kalau dia menjadi naat satu pendapat, tapi yang pendapat lain menjadi badal, Pak. Padahal ya. Badal. Jadi Allah Rabbil Alamin. Jadi kan Allah berarti dia cuma yang dibadalinya apakah sudah semua atau sebagian, tapi mungkin semua ini ya. Jadi Allah Rabbil Alamin. Itu makanya kita ini juga kan, kita ini namanya murabba, yang dikendalikan, yang dimiliki. Murabba. Ya kan isi maf'ulnya itu. Maf'ulnya. Ya, kita ini yang dimiliki, yang dikendalikan. Kalau kita sudah menangkap bahwa alam ini yang pengendalinya Allah, berarti tidak tertutup mata hati kita. Terasa nikmat. Kalaupun dia berkurang ataupun bertambah, tetap kita stabil. Tapi kalau orang yang tertutup mata hatinya, yang sukanya waktu bertambah saja nikmatnya. Kalau sudah hilang mulai sedih dia. Itu yang apa itu? Kan paham ayat jadi. Posisi yang tetap. Itu makanya nanti ada di ayat berikut Siratul Mustaqim. Maka ada di ayat berikut allazina an'amta alaihim. Ke situ kelompok awak tuh. Ya Allah. Ambo yakin bana tuh calilah beko sama-sama. Nabi Muhammad waktu sakit panasnya 2 kali panas orang kan tanangnya. Kenapa? Padahal dia dekat lagi apa? Jadi kita pun harapan kita nanti walaupun bagaimana penyakit, bagaimana penderitaan, bagaimana situasi tetap tabah. Berarti inilah yang sebenarnya mengakui tetap alhamdulillah. Kenapa? Karena Rabbil Alamin. Jadi nikmat, itu makanya asyukrulillah. Seluruh nikmat ini yang penuh, yang tidak terhingga, yang diberikan kepada manusia atau makhluk, itu dinampak oleh orang-orang yang dapat hidayah, dan yang menggunakan akal pikirannya, nampak. Itu yang beriman, dia punya. Cuma ada kaitannya di sini lagi. Kalau dibuat lagi penguraian itu, maka Fatihah ini nggak pernah selesai, bisa panjang uraian. Kenapa keluar kata-kata atau alhamdulillah? Apa jawab kalau dari ayat ini, Pak Edi? Alhamdulillah. Ya, kenapa keluar diucapkan oleh Allah? Kan ajarkan baca begini ya. Kenapa dibuatnya alhamdulillah? Dari mana dasarnya ini? Karena dia Rabbal Alamin. Yang Rabbal Alamin itu bagaimana dasarnya? Untuk kita. Yang mencipta, yang mengatur rezeki, yang mengatur-atur, bolak-balik. Iya, maksud saya, apa alasannya kenapa ke manusia sangat paham? Karena manusia memang tidak berdaya. Bukan soal tidak berdayanya. Manusia sampai berdayanya ya juga karena manusia punya akal pikiran. Kan dia tinggal, dia dilihatnya alam. Dilihatnya alam, dirinya alam, dipelajarinya dalam-dalam, maka tergambarlah dia kalau begini datang kekaguman, datang kesadu. Itu maka, pantas. Alhamdulillah. Itu lebih mantap.
Tapi bisa juga alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena Rabbil Alamin. Antara dua kata ini, mana yang paling dahulu alhamdulillah daripada Rabbil Alamin? Dulu Rabbil Alaminnya, Guru. Bisa. Jadi alhamdulillah itu bisa juga dahulu. Tapi itu kalau itu saja diajarkan nggak akan mantap. Tapi kalau sudah sampai ke Rabbil Alamin, jadi saling menguatkan itu. Misalnya begini, ayahmu yang mencangkul sawah, ayahmu yang ini dia mencangkul mengolah ladang. Ayahmu yang mengolah ladang. Yang mengolah ladang ini yang mana yang lebih kagum kita? Coba. Mengolah ladangnya dulu, Guru. Jadi pertama boleh disebutkan ayah mencangkul atau mengolah ladang. Tapi setelah disebut mengolah ladang, balik lagi lebih kagum lagi kita kepada ayah. Jadi itu makanya orang-orang yang baik-baik itu setelah dia menggunakan akal pikirannya di alam, di dalam dirinya. Makanya saya katakan semestinya orang-orang ilmuwan yang banyak meneliti itu lebih taat kekaguman kepada Allah. Iya apa enggak? Iya. Iya. Kenapa? Karena Dia dia melihat alam Karena kabur. tidak bisa kita yang menjadikan berubah-ubah itu. Enggak, kenapa orang ilmuwan mestinya yang lebih banyak lebih tunduk dari orang awam? karena dia mempergunakan Banyak akal. membuktikannya. Jadi Banyak dapat membuktikan. makin banyak mengerti dia rahasia-rahasia apa ini. Jadi makin tunduk dia. Ya. Kalau kita kan cerita-cerita orang saja ya. Jadi itu makanya semestinya orang-orang sudah diajarkan ilmu, maka dia makin tunduk. Tapi kenyataannya sebagian orang sudah diajarkan ilmu makin berdengker. Na'udzubillah ya. Mengakui dirinya pandai. Mengakui dirinya pandai. Enggak, maksudnya ya enggak apa lagi, enggak apa namanya. Pokoknya enggak ada, pokoknya perasaannya seperti seolah-olah memang dialah gitu. Enggak ada hubungan. Karena adalah ya, Pak. Jadi itu maksudnya alhamdulillahirabbil alamin. Baru tafsirnya. Silahkan yang membaca tafsirnya saja lagi ya. Ibu Didi, silakan Bu Didi, tafsirnya sampai ke Halin itu. Sampai ya. Rabbil alamin ay khaliqul khalqi wa razaqahum Lambat khaliqul khalqi ya. wa razaqahum Terus wa razaqahum betul dibanding ke kawanku. Apa, Pak? Terus Wa hawalahum min halin ila halin. Ada lagi yang diperbaiki itu Pak Edi, coba. Yang mana? Mahawalahum tadi itu ragu, Pak. Coba yang mana? Silakan tampil. Khalifal khalqa wa rizqahum. Tadi sudah betul sama Ibu Didi itu khaliku dibacanya, Pak. Atau bisa dibaca mengikut ke Rabbi itu. Menjadikan kejadian Enggak. itu. Coba kalau dirujuk kepada Rabbi itu bagaimana kita membacanya itu? Khalaqa. Sekarang kalau khalik itu bentuk katanya dulu. Bentuk kata apa itu? Isim fa'il. Isim fa'il. Masuk enggak? Kalau isim fa'il kan masuk ke koridor yang 9 atau 10 itu. Apa fi'il madinya? Khalaqa. Khalaqa. Jadi nggak bisa khalaqa di sini. Kalau khalaqa kan berarti aslinya itu
khalikun, pokoknya baris itu tergantung jadi apa dia. Iya. Tapi yang jelas antara sampai lam itu tetap membaca khali. Cuma qafnya itu bisa dibaca khalikun, khalikan, khalikin. Tergantung sekarang ini boleh nggak pakai tanwin ini membacanya qafnya itu? Tidak. Kenapa? Tidak. Kenapa? Karena disebut dengan alif lam. Karena disebut Kenapa? terkait dengan lam. Bukan. Bisa khodeko disebut dengan Dia bisa. disebut dengan alif lam, Pak. Yang alif lam kan khalqinya. Karena dia akan disampaikan. Iya, karena dia akan disandarkan. Standar. Karena diidofatkan. Itu maka nggak pakai alif lam dia. Sebenarnya gunanya dia mau diidofatkan ke khalqi itu supaya dia untuk dimakrifahkan untuk lebih jelas gitu. Ya. Kalau kita merujuk kepada ayat sebelumnya bagaimana bacanya Ibu? Di situ kan Rabbil Alamin. Ya. Jadi pencipta dia kholako ya, Pak. Nah, jangan terjemah-jemah dulu, membaca barisnya loh. Coba kalau dari madrasah bagaimana cara itu? Kalau mengikut kepada Rabbil Alamin, bagaimana membaca itu kan? Itu tafsir itu, menafsirkan dia. Tentu khalikin. Ya. Khalikun. Ditekan suara segitu, khalik itu. Khalikun. Ya. Kholiki. Terus ke belakangnya apa? Kholikil. Kholki. Iya, itu dia. Kenapa dibaca khaliki? Karena mengikut dari Rabbil Alamin. Rabb itu kan dia ke baris bawah juga. Dan berarti seolah-olah dia pengganti Rabbil Alamin pula itu. Jadi khalikil khalqi, ya itulah tuh. Itu maksud daripada Rabbil Alamin. Kalau khalikil khalqi apa terjemahnya itu? Pencipta makhluk. Iya, pencipta makhluk. Itu makanya makhluk ini kan semuanya dijadikan. Jadi siapa yang khaliknya, itu dia Allah. Rabbil. Kalau disebutkan Tuhan itu yang ceritanya yang saya sampaikan tadi. Lebih tangguh awak. Oh, pencipta. Nampak orang. Jadi dia khalik. Apa lagi? Silakan Bu Didi, apa lagi tadi bacaannya Ibu Didi? Khaliki waroza. Kenapa ragukan isim fa'il juga itu? Waroza. Warozikihim. Ya, betul. Warozikihim. Mengikuti itu juga. Kalau rozikihim, apa artinya itu? Isim fa'il dari rozaka. Yang memberi rezeki. Iya. Jadi pemberi rezeki mereka alam. Jadi pencipta, pemberi rezeki, terus lagi Bu Didi sedikit lagi. Tahawalahum. Kelilingnya ya. Calik-calik nalu. Tawalan. Wa muhawalahum. Bukan. Nyo pakai mu. Kalau lah pakai mu, kata benda, kata kerja. Kata benda. Kata benda apa? Isim fa'il juga tadi, Pak. Ya, kalau isim fa'il, apa bacanya? Kalau isim fa'il apa fi'il madinya? Fi'il madinya. Coba, fi'il madinya apa? Hawala. Ya, hawala. Mudhari'nya apa? Yuhawilu. Ya, muhawilu. Jadikan isim fa'il. Hilangkan mimnya. Hilangkan huruf ya-nya. Muhawilu. Ya, muhawilun. Kalau isim maf'ulnya apa? Muhawalan. Muhawalun. Ya, muhawalun. Kalau isim fa'il muhawil. Itu dia. Dibaca ini muhawila, muhawilu, muhawili.
muhawili Kan diatapkan itu. Jadi khaliqil khalqi wa razikihim wa razikihim wa wa muhawilihim terus wa muhawilihim min halin lahim terus min halin ila halin. Lah itu. Coba baca sekali lagi itu petang tanang jen apa bagai gage. Ya. Ai Rabbil alamin ai khaliqi wa razikihim wa muhawilihim min halin ila halin. Coba baca dari madrasah, silakan madrasah dari Rabbil Alamin itu. Rabbil alamin ay khaliqil khalqi wa razaqahum Op, wa warazi, razikuhum. jangan razi kok. Wara- Warazi, Oh iya. Wa razikihim wa muhawwilahum. op, salah itu atap itu kan gunanya sama kan Ini dulu. Oh iya. Wa muhawwilihum. Wa muhawwilihim Muhawwilihim min halin ila halin. Ya, coba Ibu Sabrina baca Ibu Sabrina. Ya Pak. Bismillah. Rabbil Alamin. Rabbil alamina. Ayyi khaliqil khalqi wa raziqhim. Ini wa raziqhim ya Pak. Warazikihim. Rizikihim. Oh iya. Warazikihim. Razikihim muhawwilihim Wa muhawwil. Wa. wa muhawwilihim min halin ila halim. Itu dia. Ibu Eti ada Ibu Eti? Ada Pak. Silakan Bu. Rabbil alamin ay khaliqil khalqi wa raziqihim wa muhawwilihim min halin ila halin. Ya. Pak Bet, silakan Pak Bet. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbil alamin ayyi khaliqil khalqi wa razikihim wa muhawilihim min halin ila halin. Ya. Pak Zeni, bisa Pak Zeni? Siapa lagi yang belum? Jadi siapa lagi dari madrasah? Siapa Ibu Ita? Ibu Ita? Rizki, Pak. Rizki ada? Ada Pak. Ayyu khaliqil khalqi wa razaqihim Warazikihim. Muhawwilihim Wa muhawwilihim. Man Min. min halin ila halin. Pak Zeni bisa Pak Zeni? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin ay khalqi Ya. warazikhum Tekan suara. Warazikihim. razikihim Warazikihim. warazakihim Jangan raziki. warazikihim Ya. wa Muhawwi. wa hauli Ya. min hali ila halim. Ya. Min halin. Itu maksud Rabbil Alamin. Ya, maksud tafsirnya itu. Apa arti Rabbil Alamin? Artinya pencipta seluruh makhluk dan penanggung rezeki mereka makhluk dan memutar-mutarkan atau mengembali apa namanya itu?
mengatur-ngatur ya. Mereka makhluk dari satu hal, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, itu dia. Jadi itu arti Rabbil Alamin ya. Banyak Rabbil Alamin artinya. Jadi pemilik, pencipta, penanggung rezeki, pengatur. Nah, sekarang kita yang meyakini bahwa yang mengatur, mengendali, mencipta itu adalah Allah. Allah tidak ada serupa apapun dengan makhluk. Dia adalah pencipta, pengendali, pengatur. Dia tidak dimakan waktu, tidak dimakan tempat, tidak dimakan apa. Kalau sudah yakin kita seperti itu, maka kalau kita bertukar-tukar bentuk kita, bertukar-tukar nikmat yang kita peroleh, kita harus tabah. Tabah ya Pak. Kita harus tabah, sebab kita kan dari makhluknya. Orang yang tidak tabah, yang tidak tabah, yang menggerutu, berarti itulah yang di dalam innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Jadi engkau sampaikan Muhammad, mereka tidak bisa menangkap. Yang bisa mereka tangkap yang jelas-jelas saja. Itu maka Al-Quran, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan. Maksudnya setelah dibaca ayat ini baru kita begitu. Tidak ada keraguan. Baru ditutup wabil akhiratihum yuqinun. Ada nanti tempat yang abadi. Jadi itu makanya kalau orang yang sudah mantap pahamnya, keimanannya, maka dia bagus. Cuma itu yang saya sebutkan, untuk perannya di dunia ini, Pak cerita sama Pak Abed, tidak perlu awak cari-cari nan lain, dan coba ke sawah ya boleh. Tapi awak kan di pegunungan akal pikiran ko nan dia gituan Allah kau membuat teknologi tinggi, membuat itu. Jadi itu kelemahan daripada pemahaman sebagian umat Islam di dunia, Pak Abed. Ya. Jadi katanya di mana orang Islam, di situ banyak orang miskin, ada Guru. Iya, tuh orang Jepang tuh karena pahamnya gitu itu. Mestinya dia jadi khalifah. Apanya ceritanya lah jadi khalifah. Tapi yang miskin kan abad sekarang aja Guru. Di zaman sahabat kan banyak kaya-kaya. Itu karena orang itu terpengaruh cara berpikir Yunani, dicocokkannya dengan ayat. Ayat supaya menyuruhkan pegunungan awak malah cocok mah kalau begitu. Maka penemuan teknologi tinggi sekarang nggak begitu, memang sudah dikondisikan supaya sifatnya seperti paham-paham agama lain aja, itu aja. Jadi itu sebabnya diperkuat itu. Jadi mudah-mudahan lah, tapi nggak juga termasuk kebijakan pendidikan saja. Jadi dia kalau sering-sering membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu komplit tuh. Berarti saya kagum, takjub, patuh kepada Allah karena setelah saya belajar alam, atau setelah saya belajar alam menggunakannya begitu rumit, begitu aneh, maka saya Alhamdulillah. Maka saya gitu putar-putar baliknya. Tapi kalau dibaca begitu lantang-lantang gitu aja, itu belum masuk. Itu nanti ada ayatnya di dalam surat Al-Hadid itu. Kenapa belum juga bisa berubah ya orang beriman? Dia beriman tapi belum berubah. Karena dia baca-baca saja. Gitu. Baik, kita teruskan sedikit lagi. Jadi itu kalau diuraikan apa? Diuraikan menurut jabatannya, Pak. Kalau menurut jabatan, tapi Kan, tadi disebutkan. Kalau Rabbi kan kalau jabatannya bergantung dengan mudhaf ini kan menjadi sifat dari Allah. Ya. Tapi ada satu pendapat, saya pun kurang sependapat itu, yang saya lebih sependapat dia jadi badal. Alasan saya begini, karena biasanya kalau sifat itu yang paling pas itu berbentuk sigat mubalaghah atau isim fa'il, isim maf'ul. Tapi kalau di Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Ataupun satu lagi di Malik Yaumiddin,
Kalau panjang bacanya Malik Yaumiddin, ya bisa sifat. Tapi kalau dipendekkan bacanya, saya lebih setuju itu jadi badal. Jadi dua kalau saya yang jadi badal. Kalau Rabbil Alamin badal dari Allah, kalau Malik Yaumiddin badal dari Allah. Tapi kalau dipanjangkannya sifat. Jadi yang sifat Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Saya lebih cenderung itu. Jadi kalau menguraikan artinya Pak, itu Hah? menguraikan artinya itu jabatan menurut jabatan itu Pak. Kalau dia badal, begini saja kita terjemahkan kan badal pengganti. Bukan. Segala puji bagi Allah. Ya. Terus langsung aja. Allah Tuhan, kalau dia pakai Tuhan kita. Allah Tuhan semesta alam. Tapi kalau dia jadi sifat, pakai yang kita itu. Segala puji bagi Allah yang. Begitu. Lebih paham tuh bedanya. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau jadi badal misalnya segala puji bagi Allah yang pengasih, yang sangat pengasih, yang sangat penyayang. Itu pakai yang kita. Tapi kalau badal enggak, segala puji bagi Allah berarti Allah pengasih, sangat pengasih, sangat penyayang. Yang di bawah gitu juga baca hari akhirat. Kalau pakai yang menguasai gitu. Jadi terasa oleh saya bahwa Pak dengan awak mengkaji-kaji seperti itu, waktu membaca Fatihah lebih mantap. Jadi lebih berpengaruh terhadap diri. Ya. Tapi kalau perasaan-perasaan saja dibawa, boleh, tapi setelah kita paham. Ya itu artinya dituliskan. Jadi apa arti dari Rabbil Alamin? Kalau menurut tafsir Nawawi, Khaliqul Khalq, kalau Khaliqu pun boleh juga dibaca kalau di kalimat. Khaliqul Khalqi, Raziquhum, Muhawwiluhum min halin ila hal. Dari seluruh keadaan. Jadi kalau misalnya terjadi gempa, itu di mana ini? Di bumi. Enggak, yang di uren Pak Nawawi ini maksud saya terjadi gempa di mana nih? Oh, iya anak tuh. Wa muhawilihim. Wa muhawilihim. Iya, min halin ila halin. Kalau terjadi gaib, Pak? Khalqi. Mana pula itu? Kalau terjadi awak makin gaib, Pak? Halim. Iya, muhawil juga. Muhawil min halin ila halin. Kalau terjadi siang malam? Iya, muhawilihim. Iya juga. Iya, muhawilihim min halin ila halin. Tapi kalau mencogok awak? Khaliqul Khalqi. Khaliqul Khalqi. Mangko ditentukan bareh makanan awak? Wa razaqihim. Baik. Yang beri rezeki. Gitu itu cara. maksud saya Pak. Iya. Di muhawil itu mengatur, bolak-balik. Mengatur. Mengendalikan atau memutar-mutar balikan. Hawal. Kalau peringatan orang meninggal 1000 kan haul. Oh iya. Setahun. Haul itu tidak ditasydidkan, itu tidak hawala. Ditahwil jadi. Kini coba tanya. Lai sadar awak bahwasanya mengendalikan alamku Allah. Hai guru. Lai sadar awak bahwa awak dikendalikan. Lai ada bersedih-sedih hati lain. Batu kadang-kadang ada ojanya. Itu karena itu nan berkunci yang bawa tadi. Jadi awak pahami nikmat ko rupanya ndak salamoi dagih kawak dah. Jadi kata ragaknya awak, katatap awak punya atau rela awak? Ya, berdamai dengan rela. Kalau rela, berarti ada ketabahan, ada kesabaran. Kalau ndak sabar awak, berarti awak rela lah. Mengecek awak, raditu billahi Rabbah. Muncung lain kancang. Latah ya Pak. Apa sebenarnya? Latah.
Latah. Latah tuh ya kalau belum paham cuma jadilah ya Pak. Tapi Nah, ada yang mengecehan. Berkurangnya nih. Kalau sedih itulah fitrah itu tanya Pak Bet. Di malu itu kan cerita. Itu dalam bukitnya cerita. Coba tanya ke nyelai sanangan tiap Pak. Paling dijawabnya, kalau dijawabnya berarti masih kognitifnya baru. Ini yang diharapkan psikomotoriknya. Tapi kalau jawabkan mudah-mudahan insya Allah kita usahakan, itulah cocok pengajian. Tapi kalau ambu bisanya itu celik keadaan tuh, inyolan tahu jawab apa. Itu bangku ambu kecian kalau ada orang sakit, sanang hati. Kan yo barek itu nak Pak Bet. Iya katanya kan gitu nih. Sedang Nabi itu sakit sedih sama Pak Bet pula Pak Betnya. Di mana bisa sedih sakitnya? Tidak bro. Itu ke tafsiran orang tuh. Jadi Ani Masani Waduru itu bukan dalam keadaan bersedih bro. Apa? Ani Masani Waduru. Oh itu apa Zakaria? Ya Ayub. Itu ya Ayub ya. Ayub itu kan ini masanya dulu aku ditimpa ya biasa nyatokannya aku sudah ditimpa kemudaratan. Aku minta kasih sayang engkau itu maksudnya tabahnya sanang hati ya. Itu nan kalau itu mangko ambo kan terasa deh mutu ambo kan tukang kaji lo tapi lah mau rasa-rasa itu yo memang kalau mengajiku kalau ndak dihayati bana jadi tele ya. Kalau untuk mengarang-arang bisa saja serancak. Jadi kalau yang dikatakan Nabi itu manusia biasa, bukan berarti sama perasaannya Jawa ya bro? Enggak, mungkin bisa sama. Tapi Allah fisarra'i wad dharra, dalam suka dan duka tetapnya biasa. Itu disadarinya betul. Misalnya awak lah misal sakit misalnya. Enggak gelisahnya awak doh sebabnya memang mengko terasa sakitku di awak sanang. Rupanya sanang sakitku lah biasa diagih kawak. Awak jadi budaknya. Bak kata engkau lah. Cuma aku tetap jadi hambamu. Itu mengko tabah. Kalau orang nan kafir gelisahnya. Karena tidak terjangkau di mata hati. Itu nan kafir. Cuma kalau cerita kalau nak sembahyang kafir itu parsial mengaji itu. Coba komplit kaji. Jadi itu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Rabbil Alamin. Baru berikut sedikit lagi. Apa itu? Alamin. Ar-Rahman. Si apa lagi yang menguraikan? Coba Pak Bet lain yang menguraikan Allah Pak Bet tadi alun. Oh Allah Rabbil alun ya. Silakan Pak Bet Allah. Menguraikan belum. Alun lain, silakan menguraikan. Ar-Rahman lah, Ar-Rahman. Man ini masdar guru. Kalau ini masdar berarti masuk koridor 10. Apa fi'il madiyah? Rahimah. Mudhari'nya? Yahramu. Yarhamu. Masdarnya? Rahman. Rahman pakai alif sama nun apa enggak? Enggak, rahmatan kalau masdarnya. Masdarnya rahmatan. Rahmat. Jadi masdarnya rahima yarhamu rahmatan ya Bu ya? Iya Pak. Kamus. Kalau isim fa'ilnya apa? Rahimun. Ya, rahimun. Jangan rahimun. Rahimun. Kalau rahimun sikap mubalaghah dia tuh fa'ilun, kan itu timbangannya. Rahimun. Apanya isim maf'ulnya? Marhumun. Ya, marhumun. Itu maka sebutkan orang almarhum. Kan doa itu. Iya. Tapi ini Rahman pakai alif sama nun. Berarti sangat pengasih. Iya, enggak maksudnya dia kata benda apa ini? Kata benda dia kata benda namanya sigat mubalaghah atau dia serumpun dengan
rahimah juga, tapi dia nggak masuk. Kalau yang masuk garis dia kan rahmatan. Iya. Kenapa dia jadi Rahman gitu ya? Ya, Pak? kenapa dia pakai alif sama nun? Berarti menggambarkan dia adalah bersangatan pengasihnya. Itu maka dalam tafsir kalau bersangatan pengasihnya, biarpun semut, biarpun orang nakal, pokoknya seluruh makhluk dikasih semua. Itu maksudnya ya. Satu lagi Pak Bet, kenapa baris bawah dia? Kenapa? Oh, dia jadi sifat dari guru. Dia sifat dari mana? Dari rahimi. Dari alamin. Mana pula dari alam? Alamin itulah mutafun ilaih dari Rabb itu. Dia sifat mana itu? Alun duduk kaji di Pak Bet lama baca. Sifat dari Allah lah guru. Iya, ke situ perginya. Kan itu makanya. Jadi kalau diulang-ulang itu kan berarti seolah-olah begini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Maliki Yaumiddin. Begitu sebenarnya. Kan sama-sama. Jadi menjadi sifat boleh, menjadi badal boleh. Ya. Terus kalau membaca sedikit lagi tafsirnya bagaimana itu? Coba kita selesaikan sampai ini. Rahim hari lain. Coba. Apa lagi? Sesuaikan dengan ayat sebelumnya. Apa? Atifi. Ya. Ditekan suara sedikit. Kalau ATP. ATP bentuk apa itu? Isim fa'il. Ya, berarti isim fa'il langsung ya. Kalau isim fa'il kan berarti masuk koridor yang 9 atau 10 dia tuh. Apa fi'il madinya? Fi'il madinya atofa. Iya, Atofa. Apakah nanti atofa atau atifa atau atufa itu bisa dilihat kamus. Karena ada perubahan antara ke fi'il madi ke fi'il mudhari itu kan ada 6. Iya, atofa itu udah lihat kamus. Sudah lihat atofa. Ya, isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya Atifun. Iya, atifun. Isim fa'ilnya. Kalau isim maf'ulnya? Matufun. Maktufun. Iya, Matufun. Iya. Isim maf'ul. Kalau isim maf'ulnya yang 3 huruf kan timbang saja dengan maf'ulun. Jadi kalau atafa isim maf'ulnya apa? Maktufun. Iya, maktufun. Iya, itu maka disebutkan orang mana atap kemana maktub gitu. Maktubnya. Artinya diatapkan, disambungkan kemana. Atofa. Kalau atap lah bahasa awak mah. Atap. Ya, atap itu arti kan dilindungi. Itu atap itu arti sayang itu. Dikapik di bawah ketiak. Lagadang anak disayangi jo. Cenderung. Jadi artinya dicenderung. Apa bacaan tadi Pak Bet? Atifi. Ya, atifi terus. Alal bari. Ya, alal bari terus. Wal fajri. Ya, tekan suara. Fajri. Wal fajri gitu. Fajri. Jangan fajri. Fajri. Wal fajri. Fajri. Terus. Ya, birrizki terus wadaf'il afati terus anhim. Kenapa pulang Anhum. Coba ulang Pak Edi agak kares suara Pak Edi. Ar-Rahmani Ar-Rahmani ayat atifi
alal bar alal Jangan. Ya, alal bari betul ya. alal barri wal fajiri birizki lahum Op, kemana Pak itu? birizkihim Rizki. Wadaf'il. Wadaf'in. afati anhum. Coba dari madrasah keras sedikit. Coba. Ar-Rahman. Ar-Rahmani. Ayu. Ayil. Ayul. Al-Atibi. Atau Atofi. Alal bari. Atipi. Atifi. Alal bari. Barri. Wal fajri. Wal fajiri. Wal fajri. Birizki. Birrizki. Wadaf'i. Dafu'i. Wadaf'i. Wadaf'il. Alati. Afati anhum. Ya, daf'i itu bentuk apa itu daf'i? Kata benda, kata kerja atau huruf daf'i? Tak benda. Kata Ya, benda. kata benda apa? Dafi. Masdar. Iya. Fi'il madinya apa? Dafa'a. Iya. Mudhari'nya? Yafdahu. Yafda'u. Mana yafda'u? Dafa'a? Iya dafa'u. Iya dafa'u. Iya, ya dafa'u. Masdarnya? Daf'an. Daf'an. Tapi ini kenapa daf'i dibaca? Karena mutaf Dengan? Riz. Iya. Atfi. Bukan. Dengan rezeki yang dekat saja. Rezeki. Ya, dengan rezeki. Maka dibaca atfi. Coba siapa yang bisa ada tulisan lahum kan di situ, Pak? Di rizki lahum. Ada mana? Setelah rizki. Ini Razik. Ini. Oh, sudah Rizki. Nama Rizki. Siapa lagi? Ada tulisan lahumnya kan. Mana? Setelah di wal fajiri birrizki lahum. Oh enggak. Oh, ada tulisan situ lahum. Iya, di yang itu cetakan yang apa, mungkin itu cetakan yang itu orang tukang cetak di tukar-tukarnya, tapi enggak merubah arti kok. Enggak ya. Di buku guru enggak ada lahumnya. Enggak. Oh. Kalau buku yang lama ada. Oh, berarti ini lama ya, berarti cetakan baru buku lama. Iya. Ini buku baru lagi, cetakan lama, tapi enggak merubah arti itu. Jadi birizki lahum gitu. Ya. Nah, karena ada anhum. Apa terjemahnya itu? Jadi Rahmani adalah apa maksudnya? Apa arti atap tadi? Atap apa? Melindungi. Melindungi. Jadi kalau atifi yang melindungi. Yang melindungi, yang menyayangi. Itu maksudnya. Yang memberi. Rahmani kan sangat pengasih. Jadi yang memberi atau yang mengasihi atas yang baik, atas orang yang baik. Ini simpailnya nih. Ini simpail tuh. Bari ya. Atas orang yang baik dan orang yang jahat, fajir, orang yang durhaka. Jadi dia Allah mengasihi kepada orang baik, orang yang nakal, rezeki. Rezeki dikasih. Dan menghilangkan atau menolak. Wadafi itu menolak. Ya. Ya, menolak. Ya, kalau midpa alat penolak itu maka senjata disebut midpa. Segala penyakit dari mereka. Segala penyakit. Iya, apat kan jamak muannas. Iya, Pak. Dari mereka. Sekarang pertanyaan saya. Jadi kalau sakit, apakah bagaimana kalau kita sakit? Berapa? Kan ada di sini menolak dari penyakit. Menghilangkan segala penyakit. Iya, menghilangkan penyakit.
Jadi kalau orang yang sakit bagaimana? Apakah Ada tidak ada Rahman? Berobat. Kita harus Coba saya iya, bertanya dulu. karena sakit itu mengampuni dosa. Itulah lain-lain payinya tuh. Paham Nanti Jawi lihat itu? rahmannya. Nggak, tadi kan kita mengajikan nikmat dikasih. Iya, Keinginannya nikmat ini bagaimana? kan segala. kurang, Enggak, kalau keinginan kita nikmat ini bagaimana? tidak berkurang, tetap kalau dapat Selalu Ya, ada. tetap enggak ya. Tetap Akan menyalahi kerja kita itu. Tapi yang jelas kan dikasih nikmat. Ya, nah sekarang pertanyaan, mana yang lama sakit daripada sehat? Lama Lama sehat. Lama sehat. Jadi itu Lama makanya jangan kita mengeluh. mengeluh walaupun dikasih sakit ya Pak. Iya, karena sakit itu gunanya. Gunanya sakit itu supaya ingat kita betapa nikmatnya sehat. Tapi kita tidak berkuasa, itu tandanya ada Rabbul Alamin. Allah tanang tadi. Iya, iya. Iya. Kalau orang begitu hatinya sudah terbuka. Tenang Kalau hatinya. belum begitu, Tenang. berarti dia masih kafir. Tapi jangan dituduh dia. Jadi nampayah mengajiku aku yo. Paham, Selain paham apa lain? mengamalkan, Tuh. Itu ya. mengamalkan. Jadi kalau sakit tidak boleh mengeluh. Iya. Cuma doa Zakaria boleh, beli aku kesabaran. Iya. Itu mah kalau di tafsir yang baru ini dibuat mukaddimah. Coba lihat nanti surat Al-Hadid. Dicatat ya, surat Al-Hadid ayat 16 sama 17. Coba buka Qur'annya loh, untuk sebelum ditutup. Al-Hadid. Al-Hadid, Hadid. Hadid surat Ya, berapa surat itu? 57. Surat 57. Ya. Besi, Apa arti hadid? besi. Besi ya? Apa maksud Besi. besi? Kuat. Ya, maksud selain Senjata. kuat apa lagi? Untuk bikin senjata. Itu nan luruh kajinya tuh. Selain itu apa lagi? Kalau selain kuat adalah tajam ilmunya. Cuma kok kalau rajin membaca surat Al-Hadid, kue awalnya. Ya, tapi mengerti. Ini yang jadi persoalan kini kan baca-baca. Lah besobo. Alah Ayat yakni. 18 Coba mulai baca. 18 balik. Ya, alif alam ya, coba baca. Alam yakni lillazina amanu Terus? antah Qulubuhum bizikrillahi Terus? man minal haq wala yakubu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu fakasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ya, terus? I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Nah, ada terjemah, lihat coba terjemahan. Terjemahan, maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu. Kamu apa ini tuh? 16. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah dan apa yang turun dari kebenaran. Kini berhenti dulu. Awak, ialah sebenarnya khusyuk. Insyaallah. Ya, dari ayat-ayat nak baca itu lahu soal. Alun. Itu tarik terjemah Bu. Janganlah mereka atau berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Siapa itu? Nasrani Yahudi. Ya, Nasrani Yahudi. Orang tuh malah ada yang ditukar-tukarnya, dan sanang hatinya. Terus? Kemudian mereka melalui masa yang panjang
sehingga hati mereka menjadi keras. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Kau nak takwi. Fasik. Awak jadi fasik loh. Awak lagi membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin tapi fasik. Membaca Fatihah 7 kali sekurang-kurangnya. Tapi fasik seperti orang-orang sebelumnya. Terus apa lagi? Ketahuilah bahwa Allah menghidupkan bumi setelah matinya atau kering. Sungguh telah kami jelaskan kepada kamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. Maksudnya apa itu? Dihubungan dengan fasik itu, dengan ayat 16 ya. Allah menghidupkan. Berarti orang belum yakin hidup akhirat. Padahal nampak oleh dia bumi begitu gersang tumbuh hidup kembali. Begitulah kamu nanti. Makanya lata bayang Bapak Bet untuk paham orang Quran kok jauh baru jauh. Awak lama yang mengajinya baik. Lepayah. Apalagi yang mengatasinya bagaimana caranya? Astagfirullah, subhanallah. Ya belajar, itu aja mengatasi. Belajar dan berdoa, berdoa. Iya, berdoa dan belajar. Lain dari itu enggak ada dong. Ya, Pak. Jadi inilah Bapak-bapak pengajian kita ibu-ibu sampai apa? Sampai Ar-Rahman ya. Rahman itu dia sebenarnya kalau Ar-Rahim itu dia akan suruh apa juga itu masuk ke rumpun rahimah juga. Ya, jadi satu Rahman, satu Rahim. Asalnya kan sama Rahimah juga itu. Ya. Itu maka nanti sangat berhubungan. Rahim itu akan diberi kepada orang yang sadar akan Rahman. Orang yang hanya Rahman hanya untuk memenuhi nafsunya saja, maka menderitalah. Itu makanya orang di dunia ini selama dia tidak taat kepada Allah, walaupun kaya, walaupun berpangkat, walaupun fasilitas cukup, selama dia tidak jadi hamba Allah, pasti gelisah, pasti nggak enak. Apalagi dia kalau miskin, tambah panjang, miskin yo pulo, nggak lo taat. Sakit dia pulo. Ya. Pak, tapi biksu itu taat yang guru tanang apa tuh? Apa? Biksu. Ya itu kan itu yang disadari apakah memang itu kan di perasaan kita perasaan saja itu kan masih sebahagian. Apakah memang mengerti Tuhan sebenarnya? Enggak, saking tanangnya bisa berjalan di aspal langit enggak pakai sandal. Itu kan supernatural science, bisa saja dipelajari. Nggak mengaji bisa supernatural science-nya. Kepala harimau itu bisa dipacik. Nah, samula kaji misalnya. Iya, jadi itu. Jadi Bapak Ibu itu makanya itu enggak ukuran. Yang ukuran adalah bagaimana sebenarnya jiwa kita yang sudah sama-sama jadi mengerti. Itu makanya kalau orang tasawuf, itu yang ngeri saya kadang-kadang. Yang bersatu dengan Allah itu yang ngeri saya kalau ngaji-ngaji itu saya perhatikan. Yang saya ngerikan nanti jamaahnya mengerti apa enggak. Makanya cok dikecek guru jangan kecek-kecekan kaji kalau tanya orang yo camehnya guru tuh enggak paham ya kan. Enggak petang ada mau tolong sekali guru. Yang wujud itu kita tahu siapa yang wujud. Yang wujud Allah kata muridnya. Nah, kalau yang wujud hanya Allah, Anda ini siapa? Ada. Atau gitu ya. Ya, kita ini wujud juga tapi wujud tidak sebenar wujud gitu. Gitu cari itu. Apa itu cari itu? Itu mangko kadang-kadang murid kok iya boleh saja tapi itu dicaliaknya itu mangko kalau lah cadiak namanya mursid. Itu mangko mursid dibuat lah cerdiknya. Tapi kalau alun jadi mursid, itu alun lain. Itu mangko magi ijazah tuh hati-hatinya.
Enggak, katanya kalau masih mengaku wujud, berarti itu belum sempurna ma'rifahnya gitu. Iya, maksudnya sebenarnya wujud kan Allah yang wujud. Ya. Jadi kita wujud ini wujud apa? Wujud kharijiyah namanya. Kita wujud ini adalah wujud Allah juga, tetapi bukan Allah. Baca itu Guru. Iya, berarti dalam afalnya, dalam sifatnya. Gitu. Dalam sifatnya. Sama cerminan gitu. Bisa aja dikunyah-kunyah tapi lambe-lambe. Ya, jadi pelajari kudu. Ya. Jadi yang khawatir saya itu murid-muridnya yang mengaji ndak cuma nanti ada alasan ini otomatis dari Allah mendadak saja. Kan itu ngeri loh namanya kok. Tapi yang berasa Guru, ia rancaknya mengaji bahasa. Iya. Rancak mana Pak? Bukan Makanya ada begini, ada tafsir sufi, ada tafsir ilmi, ada tafsir itu mangkub itu. Bukan nggak diakui tafsir sufi. Nggak, soalnya gitu Guru. Ada seorang dosen teknologi nuklir di ITB, nyocoknya mengupas-ngupas ayat. Jadinya mengertian, kenapa dikatakan Al-Qari'ah itu hari kiamat? Bukankah Al-Qari'ah itu artinya membaca, perempuan yang membaca? Jadi dijalin nurani bahasa. Anda jangan salah kalau qara'ah, ya membaca. Tapi di sini qari'ah dengan ain gitu. Kecekmu, wah beruntung orang belajar bahasanya. Ya, itu kan baru masih ringan barunya tidak sama apa tuh? Kan itu pas judu maka sujudlah kamu kan begitu. Illa apa? Kecuali iblis. Jadi kecuali orang kalau begitu malaikat sama aja iblis. Istisna apa memang seperti itu? Ini kan tidak mengaji istisna. Mana mustasna minhu jadi itu persoalan. Jadi jangan dicoba-coba mereka-reka saja tanpa ada apanya rentetannya. Itu mendapat perbandingan orang yang mengupas cuma dengan ilmu akal dengan orang yang mengupas dengan ilmu bahasa beda Guru. Ya, itu maka gunanya di belajar bahasa. Nah, jadi membaca Fatihah, bekokan sementara salat duha segala cobalah alhamdulillah rabbil alamin. Tapi janganlah mengaji loh. Ko alif lam ko jadi apa jangan begitu. Nya tahunya begitu setelah kita bisa menangkapnya dengan cepat karena sudah belajar. Itu jadi, makanya jadi mi'raj perasaan seketika kalau kita berilmu ya Guru. Mi'raj perasaan kita itu seketika dalam salat kalau kita berilmu gitu. Iya, lah paham kita maksud apa yang kita baca. Tapi kalau enggak tentu paling bacaan yang dipelurus-lurus muncung dan dipagari-garian pas-pasan, tapi awak yakin. Itu mangko diagi dulu tingkatnya sadar awak bahwa awak jadi hamba Allah dan malala pangana sekadar itu. Tapi itu kan ilmu orang mu'alaf baru. Maksudnya diajari lama-lama nanti pandai. Tapi ya. nasihat guru cik nambah mana Guru? Cik guru bukan pokoknya pandainya lalu saja. Kalau lalu duduk, baca kitab tu, pegang buku tu, celik kamu mesti. Sebentar lalunya Guru sudah itulah. Lain itu pengenal ada Guru. Enggak. Dalam lalu bisa baca kitabnya. Tapi enggak dipacik kitab tu. Tekan kini dan diuraikan kini kan bisa dalam lalu kanan. Itu maksudnya. Dalam berjalan-jalan bisa loh. Dalam duduk menunggu baru be, misalnya Pak Bet kan ditunggu dalam baru be kan lama panggilan baru. Duduk Pak Bet. Mencari-cari orang tak perlu awak duduk itu menganak aja awaknya. Iya. Kalau itu insya-Allah lah itu. Jadi karena kama kaitanku ke kama begitu. Ya. Ilahuna faqat intahina berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma najjina minan nari bihurmatil Qur'an wa yassir alaina umurana umurad dunya wal akhirati bil Qur'anil karim wa hassil maqasidana waqti jami'a hajatina bil Qur'anil azim wasfi jami'a asqamina bihurmatil Qur'an wa tammim amalana bi barakati kalamikal qadim
wa hawin alaina sakaratil maut bijahil Qur'anil Karim ya Rahman ya Rahim. Allahumma rzuqna ada'an bil qalbi wa hubbal khairi wa sa'adati wal bisarati minal iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi adadi ma fi jamil Qur'an harfan harfa wa bi adadi kulli harfin alfa alfa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna Rabbi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, nah.